لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ahya, yuhassuna wa yutana amuna fi na'imil jannati bitta'ami wasyarobi. Mereka dijadikan merasakan dan menikmati fi na'imil jannati, tentang nikmat kehidupan di jannah, bitta'ami wasyarobi, dengan makanan dan minuman. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina masrurina, bergembira. La khaufun alaihim lima wajadu minal amni at-tami inda rabbihim. La khaufun alaihim, tidak ada perasaan khawatir pada diri mereka. Lima, karena wajadu, mereka mendapati, minal amni, dari ketentraman, at-tami yang sempurna, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ini astaghfirullahaladzim ya. Jadi Allah itu yang ngiming-ngimingi kita tentang kehidupan jannah itu seperti ini. Ngiming-ngimingi kita, siapa yang diiming-imingi kalau bukan orang Islam? Nah, persoalannya kalau kita kembalikan, justru kalau mendengar kata-kata perang, mendengar kata-kata orang mati syahid, mendengar cerita bahwa orang mati dalam keadaan jenazahnya itu dicincang oleh musuh, itu yang ada rasa ketakutan, berdirinya bulu kuduk, dan tiba-tiba secara tidak sadar naudzubillah min dzalik. Lah mati syahid kok naudzubillah min dzalik itu. Kalau perasaan itu masih ada pada diri kita, kita itu ya saya, pada diri kita itu ya antum juga. Nyata. Diiming-imingi Allah kok orang kepengen blas, itu ada apa? Jawabannya satu, kita masih menempatkan nilai dunia itu di atas nilai yang sesungguhnya. Bahasa lain mungkin kita masih kumantil-kantil kepada dunia, menganggap dunia yang kita miliki itu nilainya di atas segalanya. Mendengar kata-kata kematian, naudzubillah. Kayak umure karo aku tuaku. Aku loro-loron kayak sehat terus, tapi kematian itu datang dari semua arah. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu yang setiap orang akan memasukinya. Tanawwatil asbab wal mautu wahid. Penyebab kematian itu bisa bermacam-macam, bisa di rumah sakit, bisa di jalan raya, bisa di dalam pesawat. Tetapi kematian itu satu, terpisahnya nyawa dari raga. Kalau kita mendengar kematian itu, naudzubillah min dzalik, muga-muga jose. Kalau ada ojose itu berangkat dari astagfirullahaladzim, amal saya belum banyak.
maksiat saya masih datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu pun rodo bener, neng tetap salah. Hari itu kita taubat, hari itu kita perbaiki diri kita, hari itu kita berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selesai. Lah mengapa ketakutan kepada kematian itu apa? Penyebabnya apa? Jawabannya satu. Saya masih kabotan meninggalkan dunia. Itu saja. Dan itu kadang-kadang sepele. Sing ku gawe omah rung dadi. Nanti dibikinkan oleh Allah rumah di jannah. Ya kono ya swarga, ning kene donya ya swarga lah. Itu kadang-kadang Masya Allah ya. Kalau masih muda aku rung dadi manten. Lho digolake bojo nang kono. Ya ning donya ya ndek bojo ning akhirat mesti ngeyel itu. Oh, sampai orang tua ya. Sudah mati saat durunge aku mantu ragil. Lah Allah wala. Sepele banget itu kalau ukuran Islam, sepele banget. Wis mantu ragil, aja mati sik sadurunge diompoli putu. Sudah diompoli putu, aja mati sik sadurunge mantu putu. Ya udah ya waktu ahadum la yu'ammaru alfasana. Wa ma huwa bimuzahsihi minal adzabi ayu ammar, surat Al-Baqarah. Sudah masih ingat 90 90 berapa itu? 6 kalau wala tajidannahum ahrasan nasi ala khayateu wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Tolong dibacakan akhi Joko. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling utama akan kehidupan dunia, bahkan lebih utama dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, agar umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah kalau kita masih kumandel-kandel kepada dunia ya, jelgere Jawa ning atine iki ati Yahudi. Lebih rakus kepada dunia dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Ya itu tadi. Apa aja mati sik. Sadurunge omahku dadi. Saya jangan meninggal dulu. Sebelum anak-anak saya mentas semua. Lah nek mentas terus ngopo? Mati bojoku isih enom dilamar wong piye. Ya wedenono saka kuburan ngono. Diprimpeni. Ini kalau kita teliti, kita rasakan dengan benar itu. Ya Allah, ini pola pikir orang-orang yang pikirannya kerdil. Kerdil tentang akhirat. Pokoknya donya aja nganti rugi sabil-bila kata. Sabil-bila ta. Abil itu separuh sen, sak sen itu 1/100 rupiah. Serupiah itu 1/100-nya cepek, cepek itu. Kita masih terkena seperti itu. Hingga kalau mendengar kematian, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, kematian kok naudzubillah min dzalik. Lah ngopo? Aku rong cepak-cepak sangu, cepak-cepak sangu. Omahmu wakafno rampung toh. Bukan itu sekedar alasan yang dia buat-buat, tapi intinya saya itu masih berat untuk meninggalkan dunia. Yang dunia itu pada hakikatnya sangat kecil nilainya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Walahum yahzanun.
ala ma khalafu waro'ahum fid dunya lima nalahum mingkaro matin fil jannati walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati alama kholafu, terhadap orang-orang yang mereka tinggalkan waro'ahum, di belakang mereka fid dunya, di dunia. Limana lahum, dari apa yang mereka peroleh, dari apa yang mereka peroleh mingkaromatin fil jannati, dari kemuliaan di jannah. Jadi nanti akan kita baca hadis, ternyata hidup setelah kita mati syahid itu Masya Allah seneng banget. Ya tadi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tembelok-tembelok burung yang hijau. Mereka terbang dari satu tempat ke tempat lain di sungai-sungai jannah, mengambil buah-buahan yang ada di sana. Bagaimana kami akan bisa menceritakan kepada saudara-saudara kami di dunia supaya mereka itu tahu dan segera menyusul kami? Allah menjawab, aku sing arep nekake. Ayat ini wala taksabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Saya yang akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kalian. Keinginan orang-orang yang mati syahid dengan kenikmatan yang ada di akhirat itu disampaikan oleh Allah kepada kita. Tekan apa ora? Jawabannya terpulang kepada kita masing-masing. Paling tidak itu ada perasaan alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Kalau saya mati, itu mati karena dibunuh musuh. Mau daftar tadi saya dikasih oleh beliau. Syiah rencanakan bunuh 100 ulama ahlu sunnah. Salah satunya Ustadz Farid Uqbah. Yang keduanya siapa? Ayo. Oh, aku sih. Ini pintu menuju sana. Mau dibunuh oleh orang-orang Syiah, orang-orang murtad. Kemarin di Baitul Ma'mur itu kita kaji. Nek sing mbeleh wedhus ki wong Kristen, wong Yahudi, saya makan itu tetep. Tapi kalau yang menyembelih itu orang Arab pun nganggo bismillah. Menyingsingkan lengan jubahnya. Nganggo jubah, nganggo gamis, nganggo kedu putih. Sembelihan dia tidak berani saya makan karena dia telah murtad. Bahaya Syiah jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya Yahudi. Yahudi dari sisi penilaian, sembelihan dia menurut surat Al-Maidah ayat 5 masih diperbolehkan kita memakannya. Tapi kalau sembelihan Syiah, sembelihan orang kafir. Saya selesaikan. Yastabshiruna, yafrahuna, bergembira, wa fadlin wa ziyadatin, selain apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, di sana ada tambahan yang berada di sisi Allah dan dikaruniakan kepada kita tanpa kita bisa membayangkan dan menggambarkan sebelumnya. Jadi minimal kita kurangi sikap kita kepada dunia. Dari sana akan tampak keindahan akhirat. Keindahan akhirat itu akan tampak kalau dunia sudah betul-betul kita lepas. Ini saya digondali tenang. Wah, pancaku tuku brompi tanyar. Kalau masih itu menjadikan suatu ganjal, bahkan sikap ngiri, jangan membayangkan indahnya akhirat. Yo ngerti aku swarga to nang kaline to lah. Kaya kali kidul kono lah, malah mensikapi jannah itu dengan bahasa yang
leceh. إلا الله لا